Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk Bupati Luki Hakim sudah gilakah kok stempel dan tanda tangannya berceceran. Nah, tempo hari kita telah dikejutkan dengan diterbitkannya nama-nama 12 orang calon Direktur Utama PT BWI, salah satu dari BUMD Kabupaten Indramayu. Nah, sekarang dikejutkan lagi publik, bahkan kemudian publik yang waras atau yang melek geleng-geleng kepala karena telah beredar orang per orang yang mengatasnamakan Duta Seni Indramayu, kemudian struktur organisasinya ditandatangani oleh Bupati dan stempel Bupati pada tanggal 30 April 2025. Nah, dalam struktur organisasi, posisi Bupati Luki adalah sebagai Dewan Pelindung, kemudian Dewan Penasehat Muhammad Sidik, 2 Masdi Ketua Arianto, dalam kurung Emek Arianto, Wakil Ketua Kurnia, Sekretaris Maulana Dwi Harezi, kemudian Bendahara Warno, Humas 1 Warsono, 2 Sanudin, Logistik Tati Sulastri, Seni Tradisional Carsoma, Seni Modern 1 Juned, dalam kurung Wakancil, 2 Krishna Chan, kemudian Seni Budaya Kidalang Rismanto. Nah, orang menjadi tidak paham, kemudian publik yang waras menjadi kemudian geleng-geleng kepala. Mengapa kemudian Duta Seni kopnya dengan logonya Duta Seni, kemudian stempel dan tanda tangannya adalah Bupati Luki Hakim. Lagi-lagi Luki Hakim dalam persoalan ini seolah-olah kemudian dia tidak mau tahu, seolah-olah atau terkesan tidak mau ingin tahu bagaimana peraturan perundang-undangan mengikatnya. Nah, mungkin publik bertanya, apakah mereka-mereka yang ada dalam struktur organisasi ini pernah belajar manajemen, pernah belajar struktur organisasi? Jika pernah, apakah belajar manajemen dan struktur organisasinya di Antartika atau di Kutub Selatan atau di Kutub Utara? Karena kalau kita belajar struktur organisasi atau belajar manajemen secara akademis, maka meskipun wisudanya 27 kali, tidak mungkin kita temui bahwa struktur organisasi non-pemerintah, dalam hal ini adalah Duta Seni Indramayu, tetapi kemudian stempelnya adalah stempel formal kedinasan, stempel formal negara, yaitu Bupati Indramayu, kemudian ditandatangani oleh Luki Hakim sebagai Bupati Indramayu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah untuk kita renungkan bersama, untuk kemudian kita cermati bersama. Apa yang menyebabkan kemudian Bupati dengan mudah menandatangi dan menstempel seolah-olah bahwa stempel Bupati dan tanda tangan Bupati berceceran. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Bupati Luki Hakim menjanjikan pada semua relawan atau pendukungnya bahwa tanda tangan dan stempelnya akan diberikan kepada semua pendukung, relawan, ataupun orang-orang yang datang dengan kuasa relasi akan diberikan stempel dan tanda tangan oleh Bupati Luki Hakim? Nah, jika persoalannya begitu, bagaimana kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Tentu ini juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Bahkan tidak saja tata kelola yang buruk, tetapi kemudian kemampuan leadership Luki Hakim menjadi pertanyaan besar. Karena begitu gampangnya stempel Bupati dan tanda tangan diberikan kepada lembaga non-pemerintah. Meskipun secara kedinasan Bupati sebagai Dewan Pelindung, tidak ada yang bisa kita katakan untuk melakukan pembenaran bahwa stempel dan tanda tangan Bupati di atas kop
duta seni Indramayu dalam struktur organisasinya, maka kemudian itu bisa dibenarkan. Nah, jika ini kemudian ada yang membenarkan demi membela kepentingan bupati atau demi menghamba kekuasaan atau pemuja kekuasaan, maka ini kategorinya adalah kita sebagai orang yang tidak waras atau orang yang tidak melek. Karena ini sangat memalukan dan ini mungkin baru terjadi dalam sejarah di dunia manapun kecuali di Indramayu. Nah, sehingga yang menjadi catatan terakhir PKSPD adalah sebegitu gampangkah bupati kemudian membubuhkan tanda tangan, menyetempel, jika kemudian persoalannya tidak mengerti atau tidak paham dengan peraturan perundang-undangan, tentu bawahannya ada kabag hukum, ada kemudian inspektorat, ada kemudian dinas-dinas terkait, bisa kemudian dikonsultasikan. Nah, sehingga kemudian bupati tidak punya alasan dalam hal ini kebelangsakannya, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan bahwa bupati lalai atau bupati tidak mengerti atau bupati tidak tahu perundang-undangan. Nah, karena seorang pemimpin akan menanggung resiko apapun yang dilakukannya, baik yang beresiko hukum maupun beresiko etika. Nah, kalau demikian halnya, maka jangan-jangan sekali lagi bupati sangatlah mudah untuk memberikan stempel dan kepada siapapun termasuk kepada relawannya, karena mungkin bupati menjanjikan hal itu kepada relawan atau kemudian pendukungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.